Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat tahun 2014. Perempuan, orang atau manusia yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui. Wanita, istri, bini, bininya sedang hamil, betina, khusus untuk hewan. Bunyi perempuan di air, peribahasa, ramai atau gaduh sekali. Perempuan geladak, pelacur, perempuan jahat, perempuan yang buruk kelakuannya atau suka menipu dan sebagainya, perempuan nakal, perempuan jalanan, pelacur, perempuan jalang, perempuan yang nakal dan liar yang suka melacurkan diri, pelacur, wanita tunasusila, perempuan jangak, perempuan cabul atau buruk kelakuannya, perempuan lacur, pelacur, wanita tunasusila, perempuan lecah, pelacur, perempuan nakal, perempuan atau wanita tunasusila, pelacur, sundal, perempuan simpanan, istri gelap. Sebagai seniman, perempuan adalah salah satu topik favorit gue. Dari dulu, waktu pertama kali gue mulai berkarya, itu 10 tahun lalu, gue menemukan bahwa bicara mengenai perempuan adalah salah satu topik yang gue suka selain bicara mengenai media dan konsumerisme. Makanya kemudian juga untuk karya gue yang di Titik Temu, itu gue tidak terlalu, istilahnya sulit untuk menemukan topik yang mau gue angkat. Yang mana perempuan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Tema itu gue temukan sebenarnya merupakan runutan dari salah satu proyek yang gue buat di tahun 2015, judulnya Kata Untuk Perempuan. Waktu itu gue berkeliling, membuat lokakarya, kolase gratis untuk orang-orang, menceritakan kepada gue, apa sih satu kata yang kalau lo dengar kata itu tuh artinya perempuan buat lo, gitu. Jadi waktu itu Desember 2015 sampai Desember 2016, gue berkeliling ke 5 kota dan mengumpulkan kata-kata itu. Nah, waktu itu gue merasa bahwa kalau gue sudah meneliti istilahnya mengumpulkan kata-kata yang sifatnya merepresentasikan perempuan tapi non-formal, bagaimana dengan formalnya sendiri? Bahasa itu tadi merepresentasikan perempuan. Makanya gue rasa, gue harus ke kamus nih, gitu. Nah, waktu itu kamus yang gue buka tuh kira-kira cuma hanya satu. Waktu itu gue lupa antara tahun 1988 atau 86. Nah, dari situ gue merasa bahwa ini aneh banget nih deskripsinya, gitu kan. Nah, tapi waktu itu baru berhenti sampai di situ aja. Terus gue ikut SKS. Nah, karena gue ikut SKS kan waktu itu semua siswa tuh di bulan ketiga harus sudah mikir nih, nanti tugas saya mau bikin karya apa nih ceritanya. Proyek SKS itu adalah sebuah proyek sekolah seni yang dibuat oleh seniman. Sesederhana itu sebenarnya. Nah, kebetulan yang proyek SKS yang pertama ini, kepala sekolahnya Pak Harsono. Yang mana merupakan salah satu istilahnya seniman yang menurut gue merasa ide-idenya dia, pemikirannya dia itu gue bisa relate banget dan gue suka banget gitu. Jadi kesempatan bahwa gue bisa belajar di sebuah sekolah yang kepala sekolahnya adalah dia, menurut gue adalah sebuah kesempatan yang luar biasa gitu. Makanya kemudian gue memutuskan untuk ikut proyek SKS. Terlepas dari itu, sebagai seniman, gue itu seniman yang tidak memiliki latar belakang pendidikan seni. Makanya menurut gue proyek SKS itu pas banget buat gue, karena sifatnya memang gue akan mempelajari hal-hal yang gue pelajari di sekolah seni, tapi istilahnya mungkin lebih ke inti-intinya saja dengan pengajar-pengajar yang merupakan praktisi seni yang mumpuni gitu sekarang di Indonesia. Gitu. Sebenarnya ada 2. Yang pertama, ada fakta itu. Ada fakta bahwa begitulah bagaimana kata perempuan dideskripsikan di Kamus Bahasa Indonesia. Itu fakta yang paling mengagetkan banyak orang. Itu juga sebenarnya mengagetkan buat gue dalam arti, iya juga ya, karena kamus itu bukan sebuah benda atau produk yang kita konsumsi dengan mudah setiap hari, artinya fakta yang ada di dalamnya juga menjadi sesuatu yang orang tidak banyak tahu. Jadi waktu gue bikin karya itu dan mempresentasikan fakta itu bahwa ini loh bagaimana perempuan dideskripsikan, orang-orang tuh yang, gila emang iya gitu. Itu yang paling banyak. Kedua, kalau kata untuk laki-laki gimana? Itu yang paling banyak. Setelah itu, kalau kata untuk wanita gimana? Gitu. Itu juga menarik menurut gue. Bagaimana ternyata kalau lo bicara mengenai perempuan, lo harus kemudian bicara mengenai laki-laki juga. Karena kalau ada perempuan, harus ada laki-laki katanya. Atau harus ada perempuan lain, which is wanita. Jadi nggak mungkin tuh sebenarnya buat banyak orang kayaknya untuk bicara mengenai perempuan, hanya perempuan aja. Pasti ada orang nanya, laki-lakinya gimana?
perempuan lainnya gimana gitu. Itu sih menarik banget menurut gue. Itu sebenarnya juga membuat gue sebagai seniman menemukan sebenarnya hal-hal baru mengenai bagaimana publik juga melihat perempuan misalnya gitu. Untuk karya perempuan dalam Kamus Bahasa Indonesia, gue mengeksplorasi medium yang sebelumnya belum pernah gue gunakan, yang mana ada akrilik dan suara dan arsip. Menggabungkan ketiganya adalah pengalaman pertama buat gue. Tapi saat yang sama gue juga sadar bahwa keputusan gue untuk menggunakan medium-medium itu, terlepas dari memang gue pengen tahu seperti apa, tapi juga sebenarnya karena menurut gue mereka mampu mendeliver atau mempresentasikan pesan yang gue pengen sampaikan gitu. Terus sekarang kalau ditanya, kemarin dia nanya juga, kenapa ada suara gitu misalnya. Ada suara karena menurut gue, satu, gue nggak necessarily merasa orang akan membaca. Jadi mereka tetap penting untuk dibacakan itu dengan suara. Kedua, ada efek yang bukan membombardir, tapi mungkin lebih haunting, lebih terus-menerus, tau nggak, dengan suara. Dia lo kayak di brainwash pelan-pelan, tau nggak lo sebenarnya. Nah, menurut gue, Kamus itu yang dia lakukan juga dengan mendefinisikan kata perempuan begitu terus selama 30 tahun, sebenarnya kayak gitu kan. Dia memasukkan definisi perempuan di kepala setiap orang yang mau membaca kamus seperti itu, terus menerus gitu, terus lo diingetin perempuan tuh gini loh, perempuan tuh gitu loh, gitu. Kemudian akrilik, kenapa akrilik gitu, banyak orang nanya kenapa sih harus akrilik segede gitu gitu. Nah, ada satu eksperimen yang pengen gue lakukan mengenai akrilik itu adalah sebenarnya waktu gue menemukan temuan-temuan fakta itu di dalam kamus-kamus yang gue teliti, gue tuh merasa seperti sebagai perempuan pasti gue kaget, tapi di saat yang sama langsung gue terbayang bagaimana kata-kata di dalam kamus itu disematkan kepada diri gue sebagai perempuan. Makanya kemudian gue bikin instalasi seperti itu yang memang mengajak orang secara nggak langsung memang untuk meletakkan diri mereka di balik akrilik itu. Supaya apa? Supaya mereka merasakan, gini loh kalau perempuan disematkan definisi itu ke diri mereka. Gitu. Sebenarnya itu kenapa gue menggunakan akrilik, dan gue tentu saja sangat sadar sekali tren berfoto kan yang diinstalasi dan dikaryakan di mana harus berfoto. Ya udah, gue juga sekalian pengen menggunakan medium itu untuk mencoba membuat orang bisa merasakan apa yang gue rasakan gitu.